Bagi sebagian orang, prakarya kewirausahaan dianggap sebagai mata pelajaran yang menjenuhkan, membosankan, bahkan terkadang ada yang bilang arahnya tidak jelas. Padahal kehadirannya di struktur kurikulum nasional mengharapkan agar banyak para murid kita yang termotivasi dan terinspirasi menjadi seorang wirausahawan. Sebagaimana di negara-negara maju, banyak sekali anak muda yang memilih karir sebagai wirausahawan bukan menjadi sebagai seorang pekerja. Oleh karena itu, dengan basic education saya sebagai guru daripada bidang prakarya kewirausahaan dan juga bidang keilmuan kimia, saya mencoba menghadirkan sentuhan baru di dalam pembelajaran PKWU dengan mengkombinasikan pendekatan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Matematika dengan PKWU itu sendiri. Sehingga anak-anak yang memang tidak terlalu menyukai sains akan merasa lebih tertantang dan juga berkreativitas dalam bidang wirausaha, namun juga tetap bisa mengeksplor dari segi pendekatan sainsnya ketika mereka melakukan pendekatan STEMpreneur ini. Oleh karena itu, saya, Novianti Isnahia, guru di SMA Negeri Sumatera Selatan, hadir dengan inovasi pembelajaran mendalam dalam pelajaran PKWU yang mengintegrasikan pendekatan STEM dalam mengolah sebuah limbah menjadi hal yang berkah. Selamat menyaksikan pembelajaran ini. Dimulai dengan kerangka IR yang dilakukan oleh para murid, claiming, evidence, and reasoning. Pendekatan STEM ini membuat pembelajaran PKWU menggali kreativitas dan juga penalaran kritis di kalangan para murid. Mereka bisa menggali dan juga membuat hipotesis dan memberikan data. Tidak sekadar menghafal, namun dalam pembelajaran ini saya mengajak mereka mendalami pembelajaran PKWU lebih mendalam dengan prinsip yang bermakna dan berkesadaran. Di tahapan selanjutnya, murid diajak untuk bisa melakukan sebuah praktik terkait sistem pengolahan limbah, yaitu dari minyak jelantah ini. Kita mau belajar apa ya? Seperti yang Ibu janjikan di pekan lalu, kita hari ini akan mempelajari processing system from used cooking oil atau sistem produksi dari yang namanya minyak jelantah. Apa ya yang akan kita pelajari kira-kira guys ya? Let's see. Nah, Ibu akan ingatkan sedikit mungkin di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat gak sih bahaya minyak jelantah itu apa? Oke, Muti. Terima kasih Ibu. Jadi salah satu bahaya dari minyak jelantah itu tidak hanya dari sisi kesehatan yang katanya dapat menimbulkan penyakit kanker, terus dari sisi lingkungan juga sering dapat acap kali membuat saluran air kita itu tersumbat ya. Kemarin kalian juga sudah menggali ide ya guys ya. Thank you untuk Muti yang masih ingat bahayanya. Kasih aplaus dulu dong. Oke. Dari masing-masing kelompok kemarin sudah menggali ide ya yang berkenaan dengan kewirausahaan. Ternyata minyak jelantah itu punya potensi usaha. Ya, kalau kita manfaatkan, kita olah, bisa menjadi sesuatu yang bernilai guna, bermanfaat pastinya ya. Oke, kita lihat dulu. Kita ingatkan dulu sebentar ya, yang muncul di kelompok kalian masing-masing kemarin apa saja sih sebetulnya? Ada yang kemarin memilih sabun padat ya? Kelompok mana tuh yang kemarin milih? Sawang, sabun wangi, yang memilih sabun padat. Kemudian ada juga yang memilih, oh minyak jelantah ternyata bisa jadi cat minyak ya. Kelompok mana yang kemarin? Oke, kelompoknya Muti, kemudian ada Melinda juga ya sama Ica. Kemudian juga Aura ya. Kemudian ada juga yang memanfaatkan pengen jadi sabun cair. Sabun cair, kemudian juga ada pembersih lantai yang cair juga ya. Ada 2 kelompok. Kemudian ada yang mau membuat aromaterapi dari lilin. Nah, kalau produk akhir itu bisa bagus kalau apa ya sebetulnya? Coba acungkan tangan dulu dong supaya jelas. Oke, Irgi. Oke, terima kasih Bu. Jadi secara sederhana produk akhir kita bisa bagus jika yang pertama mungkin dari kita sendiri itu bisa konsisten. Karena jika kita walaupun nanti bahan-bahannya ada, prosesnya juga sudah kita ketahui, tetapi jika kita tidak berkomitmen dan konsisten untuk menyelesaikan produk tersebut, maka hasilnya tidak akan bagus. Oke, jadi konsistensi ya. Berarti dari pelakunya ya, kalau begitu Irgi. Ada yang mau menambahkan? Selain dari pelakunya atau orangnya ya, yang menentukan produk akan bagus atau tidak. Oke, Ica. Thank you Ibu. Selain dari pelaku yang membuat produk tersebut, kita juga bisa mempertimbangkan bahan yang kita pakai Ibu. Oke. Seperti
bahannya tuh kalau minyak jelantah tuh minyak jelantahnya kayak gimana dulu gitu Ibu, dan ada di prosesnya tersebut ada kayak beberapa proses kayak yang mau kita pelajari hari ini, yaitu yang namanya penjemihan dulu, mungkin nanti mau ada yang dipanasin, ada yang dipanasin. Nah mungkin nanti bisa dilihat Ibu produk akhirnya tuh gimana yang paling bagus. Luar biasa, komplit banget ya. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Irgi sama Ica ya. Tahapan selanjutnya, murid pun melakukan kegiatan inti berupa praktikum untuk melakukan proses pengolahan minyak jelantah dengan melakukan pemurnian dan juga penyaringan terlebih dahulu agar kualitas produk akhir akan semakin baik lagi. Ini merupakan salah satu prinsip pembelajaran mendalam menggembirakan karena murid diajak langsung untuk bisa praktik dan melakukan secara real di lapangan. Ini nggak sih nomor 5? Berapa pH-nya? Murid pun merasa senang karena mereka bisa melakukan pengecekan pH dan bisa membuktikan secara langsung berdasarkan apa yang mereka dapatkan secara teoritis. 5. Oke, sama dengan kelompok Ica ya, Ica ya? Ada juga kelompok yang mengeksplorasi dengan cara yang berbeda berdasarkan referensi yang mereka peroleh. Untuk mengkonfirmasi hasil sementara praktikum yang sudah mereka lakukan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain akan saling menanggapi. Hal ini adalah salah satu untuk mengkonfirmasi bagaimana tingkat pemahaman dan juga pengalaman belajar yang telah mereka lalui selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, yang paling penting adalah dalam tahapan ini juga mendukung dimensi profil lulusan komunikasi, sehingga para murid bisa terbiasa dalam melakukan presentasi ilmiah dan juga bisa memberikan umpan balik serta masukan secara konstruktif. Di pertemuan selanjutnya pun dilakukan kegiatan gallery walking atau window shopping untuk bisa saling mendatangi tiap kelompok dan memberikan masukan atas apa yang telah mereka lakukan di setiap praktikum yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan juga dilakukan permainan menggunakan games Canva AI untuk bisa mengkonfirmasi pemahaman dan juga pengalaman belajar para murid. Oke, terima kasih. Saya Irgi Fadli, merupakan mahasiswa kelas 12 dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Menurut saya, sejauh ini setelah mengolah dan mencoba memproses limbah minyak jelantah yang kami temukan sehari-hari di lingkungan sekitar yang selama ini tidak pernah terkelola dengan baik, ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat inovatif karena dengan saya mempelajari ini, saya sudah berkontribusi kepada lingkungan untuk menyelesaikan masalah limbah yang ada. Dan juga pada pembelajaran PKWU ini mengolah limbah minyak jelantah dengan Bu Novi ini sangat menarik karena metode pembelajaran yang ditawarkan juga sangat menarik dan juga tidak monoton, mulai dari kami menggunakan Canva AI yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dan juga metode pembelajaran yang berbasis diskusi dan juga memiliki komunikasi dua arah juga menyiapkan kami untuk berpikir kritis di dalam pembelajaran. Dan juga metode kedua menggunakan gallery walking, yang mana pada gallery walking ini kami diharuskan untuk menyiapkan dan juga menjelaskan tentang proses, bahan-bahan, serta hasil apa yang kami dapat dari pembelajaran kali ini. Jadi pada pembelajaran PKWU yang mengolah limbah minyak jelantah, saya yakin bahwasanya ini sangat baik dan juga teman-teman sangat memahami dengan baik mengenai limbah minyak jelantah dan bagaimana cara mengolahnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tasya Syafira, siswa kelas 12 SMA Negeri Sumatera Selatan. Refleksi yang saya dapatkan setelah pembelajaran mengolah minyak jelantah dari bahan sebelumnya yang kami dapatkan dari kehidupan sehari-hari, yaitu pengolahannya sangat mudah serta bahan yang kami dapatkan juga cukup terjangkau. Dengan ini, pembelajaran ini sangat efektif dilakukan di kalangan siswa-siswa seperti kami. Untuk pembelajaran kedepannya, saya berharap semoga pembelajaran ini selalu dilakukan di sekolah maupun kepada siswa lainnya agar siswa bisa berinovasi dan bernalar kritis. Terima kasih. STEMpreneur pun saya aplikasikan pada kompetisi yang saya bimbing, seperti anak-anak di Samsung Solve for Tomorrow. Ini dia alat penjernih air dan juga alat monitoring untuk anak autisme level 2. Untuk sementara demikian, nantikan produk minyak jelantah kami.